Untuk operasi BPH itu kan kita sebutnya itu dengan TURP. Kita itu kelebihannya adalah operasinya singkat, tidak sampai 1 jam. Kemudian pasiennya pun masih bisa mengobrol dengan dokternya. Pasca perawatannya pun kurang lebih 2 hari pasien sudah bisa pulang tanpa ada sayatan di badannya. Untuk keluarga pasien juga merasa lebih tenang karena tanpa sayatan, perawatan pasca operasi pun singkat, biasanya pasien lebih puas. Hai Sobat Intan, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Nurul Anissa dalam acara Bincang Santai Rumah Sakit Intan Husada Garut. Sobat Intan, apakah sebelumnya pernah mendengar kata urologi? Kata urologi berkaitan erat dengan saluran kandung kemih dan saluran reproduksi. Masalah kesehatan apa saja yang bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis urologi? Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol seputar urologi dengan Dr. Sena Hadai, spesialis urologi Rumah Sakit Intan Husada. Hai dok, apa kabar hari ini? Alhamdulillah menurut sehat. Alhamdulillah ya dok. Ngomongin soal urologi nih dok, masih banyak yang belum mengenal kata urologi, khususnya di kota Garut ini. Bisa minta dijelaskan nggak dok sedikit aja mengenai urologi? Oke, Manarel, sebenarnya kalau untuk urologi itu sebenarnya bukan hal baru ya kalau di dunia medis. Cuman mungkin kalau di Garut aja yang baru ada. Memang urologi itu kita spesialisasinya memang khusus untuk ginjal dan saluran kemih dan juga untuk reproduksi pada pria. Jadi mulai dari ginjalnya, kemudian dari kandung kemih, kemudian dari pria kebiasaannya kebanyaknya kan prostat ya. Kemudian dari masalah dari penis mau disfungsi ereksi. Mungkin bagi yang pasangan istilahnya masih belum memiliki keturunan dan masih banyak lagi. Kasus apa saja sih dok yang sering terjadi pada ya misalnya yang ditangani sama dokter sendiri, biasanya itu yang paling banyak itu kasus seperti apa? Kalau selama ini sih yang paling banyak memang didominasinya sama pria usia lanjut dengan sulit ataupun tidak bisa kencing ya teh. Biasanya memang banyaknya karena pembesaran prostat, baik yang itu jinak maupun itu yang kanker atau keganasan. Tapi selain itu juga yang banyak ditemukan itu dari batu-batu saluran kemih, misalkan batu ginjal, batu ureter, kemudian batu di kandung kencing, itu juga kasusnya cukup banyak. Tapi memang yang didominasi sementara ini memang untuk kasus-kasus batu dan kasus-kasus untuk BPH atau prostat itu sendiri. Menarik nih dok ya. Bisa minta diceritakan dok sedikit tentang BPH atau pembesaran prostat jinak? Kalau untuk BPH itu kan sebenarnya itu untuk benign prostatic hyperplasia ya. Jadi dimana untuk semua laki-laki itu kan suatu kelenjar aksesoris sebenarnya di pria. Semua pria punya, cuman memang untuk keluhan itu biasanya dia spesifik. Biasanya untuk pria usia lanjut, biasanya di atas 45 atau di atas 50 tahun. Memang untuk gejalanya macam-macam, tapi biasanya didominasi dengan keluhan dia memang susah untuk buang air kecil, atau bahkan dia sudah datang ke dokter itu memang dengan kondisi dia sudah tidak bisa kencing dan sudah sering lepas dan pasang kateter ya sebenarnya itu. Seperti itu ya. Jadi untuk kasus benign prostat hyperplasia ini memang pemeriksaannya juga kita harus cukup terpadu mulai dari anamnesa dengan pasien, kemudian pemeriksaan fisik terutamanya adalah pemeriksaan dengan colok dubur untuk kita melihat prostatnya dia konsistensinya bagaimana, kenyal atau udah keras, kemudian dia simetris atau enggak, pada saat diraba dia nyeri atau enggak, kemudian ada benjolan enggak atau nodul, karena kita harus bisa membedakan ini untuk kasus prostatnya untuk yang benign atau jinak atau pada kasus-kasus keganasan. BPH ini bisa terjadi pada usia berapa dok? Apa hanya untuk dewasa saja atau bisa anak kecil juga bisa terjadi? Kalau untuk benign prostat hyperplasia itu biasanya untuk di atas 50 tahun pada pria.
Tapi untuk pada kasus-kasus pria dengan riwayat di keluarga, misalkan langsung dari ayah atau mungkin dari paman atau dari kakek pun bisa, itu kita mungkin dengan riwayat di keluarganya itu ada riwayat keganasan, terutama keganasan prostat, mungkin kita screeningnya dimajukan sedikit. Jadi mungkin di usia 45 tahun kita lakukan screening untuk ke prostatnya. Tapi jadi tidak ada untuk kasus saya prostat maupun kasus BPH untuk pada kasus-kasus yang seusia masih remaja, apalagi masih anak kecil ya, itu nggak ada ya. Gimana sih dok cara mencegahnya? Kalau untuk BPH maupun kanker prostat sebenarnya untuk pencegahan sih sebenarnya tidak ada. Karena untuk etiologinya itu sendiri kan itu karena hormon ya mbak ya. Jadi pada pria itu kita didominasi oleh hormon testosteron. Testosteron itu kan seiring usia pertama banyak. Nah, tapi pada usia-usia di atas 50 tahun testosteron itu dirubah dengan enzim 5-alfa reduktase dalam tubuh pria itu sendiri dirubah menjadi DHT, dehidrotestosteron. Di mana dehidrotestosteron ini yang menyerang pada pria baik untuk prostatnya, ke BPH ataupun ke alopecia androgenetica. Alopecia itu mungkin bahasa awamnya botakan pada pria ya. Gitu. Jadi kalau untuk mencegah sebenarnya dia tidak spesifik, cuman mungkin bisa dibantu. Mungkin dibantunya dengan asupan likopen yang tinggi, contohnya dari tomat, atau misalkan dengan mengurangi asupan makanan yang tinggi kolesterol. Gitu. Tapi untuk pencegahan spesifik tidak boleh ini itu nggak ada, karena itu dia hormonal dan dari usia gitu. Iya. Untuk gejalanya nih, selain tadi ada kebotakannya, seperti apa sih dok gejalanya? Sebenarnya kalau untuk gejala BPH itu macam-macam lah ya. Mungkin bisa kita lihat dari pasien satu, misalkan dia frekuensi. Frekuensi itu maksudnya apa? Jadi pasiennya itu kencingnya sering sekali dalam satu hari, biasanya lebih dari 8 kali. Mungkin orang Sunda nyebutnya beser kali ya. Kemudian 2, urgensi. Urgensi itu berarti pasien itu dia tidak mampu untuk menahan buang air kecil. Kemudian ketiga ada nokturia. Nokturia itu artinya pasien itu dia kebangun di malam hari untuk buang air kecil. Jadi pasien pasti tidur dulu, kebangun mau pipis. Habis pipis tidur lagi, bangun lagi, pipis lagi gitu. Kemudian ada lagi incomplete emptying. Jadi dia pasiennya itu setelah buang air kecil merasa tidak lampias gitu. Kayak kok masih ada ya? Kayak masih pengen pipis lagi. Itu juga kadang sering dirasain. Kemudian yang sering lagi dari pasien itu dia weak streaming. Jadi pancaran kencingnya pun yang harusnya dia kenceng gitu ya, lama-lama kok pelan pancaran air kencingnya. Tapi gitu. Masih banyak gitu keluarnya gitu, tapi bervariasi. Kadang ada yang keluarnya banyak, ada yang sedikit. Dan ditambah ada keluhan straining, itu dia pasiennya untuk BAK atau buang air kecil itu dia harus mengedan. Karena dia harus mendesak biar urinnya itu bisa melewati prostat, akhirnya bisa keluar dari uretranya dari penis. Gitu ya. Untuk penanganannya sendiri nih dok, apakah harus secara operasi atau bisa dengan obat-obatan gitu? Nah, pertama untuk pasiennya itu kita bedain dulu. Ini pasiennya masuk kategori apa? Kategorinya itu dia LUTS itu lower urinary tract symptoms. Jadi pasiennya sebenarnya masih bisa kencing sendiri, namun penuh dengan keluhan. Seperti keluhan yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, dia pasien dengan retensio urin. Jadi memang secara medis pasien ini sudah tidak bisa buang air kecil. Nah ini kadang yang suka salah diartikan sama pasien. Kadang banyak pasien datang bilangnya masih bisa kencing. Ternyata pas kita seorang urologi evaluasi, ternyata yang dia kencingin itu bukan dia BAK, tetapi dia namanya overflow. Overflow ini maksudnya apa? Jadi dia tumpah saking penuhnya kandung kencing. Sebenarnya dia tidak bisa kencing. Cuman karena kandung kencing kita kan cuma segitu-segitu aja mbak. Tapi produksi urin terus-menerus diproduksi. Nah untuk overflow ini pasiennya datang dengan mengompol. Jadi sebenarnya pasien saya bisa kencing dok gitu. Padahal sebenarnya dia ngompol karena kandung kencingnya sudah saking penuhnya nggak bisa keluar gitu. Nah untuk kasus-kasus yang LUTS, lower urinary tract symptoms, kita bisa evaluasi dengan pemeriksaan darah dulu. Kemudian masih bisa kita evaluasi dengan uroflowmetri, menilai pancaran kencingnya. Kemudian kita bisa terapi dulu dengan medikamentosa. Tapi untuk kasus retensio urin yang memang pasien sudah tidak bisa buang air kecil lagi, itu sebenarnya sudah tidak ada lagi medikamentosa yang bisa digunakan. Jadi memang dari urologi memang untuk kasus-kasus retensinya karena dicurigai BPH, memang kita akan lakukan dengan operasi. Operasinya itu tapi kita yang
namanya minimal invasif. Jadi kita itu tidak melakukan sayatan pada pasien, tapi melakukan operasinya secara endoskopi atau endurologi dengan menggunakan alat canggih untuk masuk langsung ke saluran penis dari pria itu sendiri. Untuk tindakan seperti itu, apakah sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Intan Husada nih, Dok? Tentu sudah bisa. Sudah bisa ya, Dok ya. Kalau penyakit ini timbul nih, Dok, apa yang akan terjadi kalau misalnya penyakit ini tidak langsung ditangani? Nah, untuk ini bagus juga pertanyaannya. Kadang pasien itu kan kalau edukasinya kurang, mereka merasa ya udah air kencing nggak keluar. Sebenarnya itu salah besar, karena dengan retensi urin yang tidak ditangani, sedangkan produksi urin kan terus terproduksi ya dari ginjal kanan, ginjal kiri masuk ke kandung kencing. Tapi karena urin dia lama-lama nggak keluar, itu terjadi statis urin. Statis urin ini risikonya banyak, mulai dari mudah sekali terbentuknya batu saluran kemih, kemudian infeksi, sepsis, ya. Kemudian yang paling mungkin pasien-pasien belum tahu itu adalahnya resiko gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis. Nah, ini yang paling kita hindari, karena kalau pasien sudah jatuh ke gagal ginjal, terapinya panjang, mungkin pasiennya sampai harus cuci darah dan masih panjang lagi. Jadi begitu Anda atau pasien-pasien lain sudah tahu memang dia retensi, ya sebenarnya nggak ada jalan lain selain ditindak ya. Jadi harus cepat-cepat ditindak ya, Dok ya. Oh ya, Dok, kelebihan dari operasi yang tadi dokter sebutkan itu apa sih, Dok? Untuk operasi BPH itu kan kita sebutnya itu dengan TURP atau TUR prostat atau TURP, itu dengan transurethral resection of prostate. Jadi kita itu kelebihannya adalah operasi ini operasinya singkat, tidak sampai 1 jam. Kemudian pasiennya pun tidak kita bius sampai tidur ya, kita bisa cukup dengan spinal anestesi. Kemudian pasiennya pun masih bisa mengobrol dengan dokternya saat intraoperasi, bisa nonton sendiri nanti prostatnya bagaimana, yang kita teropong itu hasilnya seperti apa, sambil kita istilahnya kerok prostatnya bisa sambil nonton, ngobrol, istilahnya mau baca koran pun boleh. Gitu. Sadar gitu ya. Sadar, kemudian karena operasinya tidak lama, pasca perawatannya pun kurang lebih 2 hari pasien sudah bisa pulang tanpa ada sayatan di badannya. Gitu. Jadi mungkin untuk keluarga pasien juga merasa lebih tenang kali ya, mungkin karena biasanya kan karena pasien kita kan kebanyakan yang sudah mungkin kakek-kakek kali ya, berusia, jadi tanpa sayatan, perawatan pasca operasi pun singkat, jadi ya biasanya pasien lebih puas. Gitu ya, Dok ya. Ya, dokter, terima kasih banyak ya sudah berbagi dengan kami. Terima kasih. Perlu diingat kembali bahwa yang pertama yang harus kita lakukan ketika mengalami gejala-gejala BPH, segera konsultasi ke dokter spesialis urologi terdekat. Untuk konsultasi langsung dengan Dr. Sena Hadiai, bisa datang ke Rumah Sakit Intan Husada pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 14 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, atau pada pukul 16 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan perjanjian. Melahirkan lancar, sehat, dan hemat adalah harapan semua orang. Kini di Rumah Sakit Intan Husada ada paket SC Hemat dengan harga mulai dari Rp9.750.000. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Intan Husada, boleh menghubungi nomor telepon 081 214 867272 atau mention di IG kami @rs_intanhusada. Saya Nurul Anissa undur diri. Rumah Sakit Intan Husada, kami berikan yang terbaik.